Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, Minggu 20 September 2020. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan menghadap Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Muda-Mudi 3, bait yang pertama, Semua yang Tercipta. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang tak terhingga dalam hidup kami. Kami boleh bangun, merasakan nafas kehidupan yang Kau berikan, dan kami boleh berkumpul bersama-sama Bapa di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kami yakin dan percaya jarak dan kondisi saat ini tidak menjadi halangan bagi kami Bapa untuk rindu akan melayani Engkau, rindu untuk memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Sebentar lagi Bapa, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fiori dan juga Kak Amel Bapa. Berkatilah kakak layan kami agar Tuhan boleh pakai kakak-kakak layan kami untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang boleh nanti mereka sampaikan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu dan Kak Sutarsi yang boleh juga ambil bagian dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya yang boleh jadi hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki
adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak yang masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Untuk penyampaian firman Tuhan pada hari ini, untuk kelas EK akan dibawakan oleh Kak Fiori dan kelas Dwi akan dibawakan oleh Kak Amel. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Vio di ibadah Pelkat PT hari ini. Kita sudah memasuki pertengahan bulan September. Nggak berasa ya, waktu cepat banget berlalu. Tapi kakak harap kita semua tetap semangat, tetap optimis kita bisa ngelewatin masa-masa pandemi ini. Dan saat ini, sekarang ini, tadi sudah dibacakan oleh Kak Tarsi mengenai bacaan kita yang terambil dari Mazmur pasal 127. Nah, adik-adik, kitab Mazmur ini adalah kitab yang berisi nyanyian dan doa dan ditulis oleh beberapa penulis. Salah duanya atau dua dari penulis itu adalah Raja Daud dan Raja Salomo. Nah, kitab Mazmur ini pun dibagi ke dalam 5 bagian. Dan Mazmur yang kita baca tadi ditulis oleh Raja Salomo. Salomo sebagai anak Raja Daud, ia dipercaya untuk membangun bait Allah. Kalau kita baca di 1 Tawarikh pasal 28 ayat 2-3, sebenarnya yang memiliki inisiatif untuk membangun bait Allah itu sendiri adalah Raja Daud. Tetapi Tuhan tidak berkenan akan hal itu dan memilih Salomo yang melanjutkan rencana bait tersebut. Mungkin adik-adik pun sudah tahu dan sudah membaca kalau pada akhirnya Raja Salomo berhasil membangun bait Allah itu, bahkan ia pun membangun kerajaannya yang hebat dan jaya, begitu ya adik-adik. Nah, refleksi dari Mazmur pasal 127 ini, Raja Salomo setelah apa yang terjadi setelah keberhasilannya itu, dia mau bilang adik-adik, di ayat 1 kita bisa baca, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Adik-adik, pengertian rumah di sini bisa macam-macam ya. Bisa rumah secara fisik, atau bisa juga rumah dalam artian tempat kita merasa nyaman seperti di dalam keluarga kita. Atau bisa juga pembangunan bait Allah itu sendiri, yaitu rumah Tuhan. Jadi Salomo di sini mau bilang, walaupun saya berhasil membangun bait Allah ini, sebenarnya saya mampu karena Tuhan. Tidak mungkin saya berhasil tanpa Tuhan memberkati pekerjaan saya. Begitu adik-adik. Kemudian masih di ayat 1 dikatakan oleh Salomo, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita udah bisa pastiin ya adik-adik kalau Raja Salomo ini punya pasukan, punya pengawal yang sangat banyak pada zaman itu. Tetapi dia mau bilang kalau itu nggak ada gunanya kalau bukan Tuhan yang memberi keamanan bagi bangsa Israel. Ditekankan lagi juga di ayat kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, mungkin adik-adik kadang-kadang melihat ya ada orang yang kerja terus siang malam kerja, tapi yang dihasilkan tidak ada, atau ia terus merasa kekurangan seperti itu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, yang bekerja, ataupun mungkin kita pernah menjadi orang seperti itu, yang mengandalkan kekuatan kita terus-menerus, Tuhan mau bilang, Salomo mau bilang melalui firman Tuhan ini, kalau itu adalah perbuatan yang sia-sia.
Tapi bukan berarti kita jangan bekerja ya adik-adik. Pengajarannya bukan seperti itu. Tapi Salomo mau bilang, hendaknya usaha apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan itu, kita mau melibatkan Tuhan di dalamnya, kita mau mengandalkan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Di sini Salomo mau menekankan bahwa keberhasilan apa yang dia capai itu bukan karena hebatnya Salomo, bukan karena bukan karena campur tangan bantuan manusia, bukan juga kepintarannya Salomo, ataupun karena dia punya sumber daya manusia yang hebat-hebat, tetapi semata-mata Salomo mau tekankan karena ia punya Tuhan yang luar biasa adik-adik. Lalu kenapa Tuhan mau membantu kita, anak-anaknya? Kalau kita baca di pasal ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Dikatakan anak-anak lelaki milik pusaka dari Tuhan. Kalau konteksnya pada zaman Salomo, yang mana menganut sistem patriarkal, memang hanya anak laki-laki yang dihitung ya adik-adik. Tapi kalau kita baca dengan kacamata kita zaman sekarang, kita bacanya bukan anak laki-laki saja, tetapi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan adalah milik pusaka daripada Tuhan. Karena kita semua berharga di mata Tuhan, sehingga ketika kita mau mengandalkan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan akan menjadi berkat yang luar biasa adik-adik di dalam hidup kita. Adik-adik harus percaya itu. Dan apa sih yang mau diajarkan Salomo melalui firman-Nya ini yang berkaitan dengan dunia kita sehari-hari, adik-adik? Di sini Raja Salomo mau mengajak kita untuk jangan takut bermimpi adik-adik. Jangan takut bercita-cita, bahkan cita-cita yang sangat besar sekalipun, yang menurut adik-adik sangat susah. Membangun bait Allah itu susah nggak sih adik-adik? Susah ya? Itu begitu besar. Kalau adik-adik baca di 1 Raja-Raja 6-7, pasal 6-7, itu adik-adik bisa lihat betapa banyaknya bahan-bahan yang diperlukan, betapa besar dan luasnya pembangunan bait Allah itu sendiri. Tapi Tuhan memampukan Raja Salomo untuk berhasil melewatinya adik-adik. Mungkin sebenarnya bangun rumah saja sangat susah ya pada zaman itu. Tapi akhirnya Salomo berhasil membangun bait Allah yang sebesar itu. Nah, di sini Raja Salomo menekankan bahwa ia sanggup karena sekali lagi Tuhan yang menyertainya. Tuhan mampu melakukan perkara yang luar biasa di kehidupan umat Israel. Adik-adik, kita harus bisa punya cita-cita atau keinginan yang besar adik-adik. Kecil pun juga tidak masalah adik-adik, asalkan adik-adik terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, Salomo mau tekankan kalau itu sia-sia adik-adik, karena perkara apapun itu Tuhan yang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kembali pembangunan bait Allah itu adik-adik, kalau adik-adik baca di 1 Raja-Raja yang tadi kakak sebutkan, itu bahan-bahan yang diterima itu bukan ada di Israel semua, bahkan didatangkan dari berbagai tempat. Ada kayu aras dari Libanon, itu kan ajaib ya adik-adik ya. Di sini kita bisa lihat kalau Tuhan menggerakkan hati, pembangunan itulah yang terwujud di Raja Salomo ini sendiri. Di dalam kasus Raja Salomo yaitu pembangunan bait Allah. Nah, kita pun harus begitu adik-adik. Saat kita punya cita-cita, punya keinginan, misalkan adik-adik mau masuk SMA mana, mau mikir nanti kuliah masuk mana, tapi adik-adik mikir, aduh kayak susah ya masuk di sana, aduh kayak aku nggak mungkin deh bisa masuk di sana. Jangan pikir ke sana dulu adik-adik. Adik-adik harus percaya bahwa hal yang sukar bagi kita itu sangat-sangat mungkin bagi Tuhan. Nah, kayak kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya nih adik-adik, misal kenapa sih kak aku harus ngandalin Tuhan? Adik-adik harus ingat 3 hal ini adik-adik. Yang pertama, kenapa adik-adik harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi,
yang empunya segala yang ada. Kalau Tuhan saja bisa menciptakan dunia ini yang begitu luar biasa, kenapa Tuhan tidak bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup kita? Yang kedua, adik-adik harus ingat bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu. Seperti yang kakak bilang tadi, Tuhan bahkan bisa menggerakkan hati para orang-orang yang menyumbang untuk pembangunan bait Allah. Tuhan pun bisa berperkara dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ini paling penting juga adik-adik, kita harus mengandalkan Tuhan karena kita sadar kita ini hanya manusia adik-adik. Kita punya banyak sekali keterbatasan. Sedangkan Tuhan kita itu tidak terbatas adik-adik. Kita sangat perlu Tuhan di dalam hidup kita ini. Jadi adik-adik mau punya cita-cita jadi dokter, jadi polisi, jadi arsitek, jadi novelis yang mungkin kelihatannya sulit ya adik-adik. Tapi akan mampu adik-adik saat adik-adik mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, di bacaan firman Tuhan kali ini, kita mau mengambil kesimpulan. Kakak juga mau mengajak adik-adik untuk adik-adik punya mimpi. Mau jadi ini, mau jadi itu, mau mimpi yang kecil, mimpi yang besar, mau yang gampang ataupun susah, sekalipun adik-adik harus selalu ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati adik-adik sekalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk doa syafaat akan disampaikan oleh Kak Piori. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kasih, berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah Pelkat Teruna melalui daring hari ini ya Tuhan, secara online. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh memberkati setiap pribadi kami. Engkau karuniakan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, selalu mendiami hati kami. Terlebih tadi firman yang sudah baru saja kami dengarkan ya Tuhan, agar supaya boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ya Tuhan, boleh selalu kami ingat, terlebih kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kiranya kami tidak goyah dan selalu berpengharapan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami pun mau membawa di dalam doa syafaat ini bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau tahu problema yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini, terlebih juga yang terjadi di seluruh dunia ya Bapa, yaitu pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang mampu melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang mampu melakukan segala perkara ya Bapa. Kami berdoa agar kami bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik ya Tuhan. Kami bisa bertahan ya Tuhan, dan kami pun bisa sama-sama
memberikan langkah-langkah untuk dapat keluar daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati pemerintah kami yang mengatur pemerintahan kami agar supaya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik ya Bapa, guna kami bisa menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Terus persatukan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, kami pun mau berdoa bagi gereja kami GPIB Maranatha Denpasar ya Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah secara online saja, belum bisa datang ke rumah-Mu ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu mendiami setiap hati pribadi kami, dan Engkau mendengarkan doa-doa kami ya Bapa. Kiranya Kau berikan kami kesatuan juga sebagai umat Kristen ya Bapa, untuk sama-sama mendoakan segala apa yang terjadi di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami boleh mendukung satu sama lain ya Bapa. Engkau berkati program-program persekutuan teruna juga ya Bapa yang akan datang nantinya. Kiranya Tuhan berkati juga pengurus-pengurus, pelayan-pelayan yang baru ya Bapa dalam masa tugasnya nanti. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun mau bawa dalam doa ini bagi orang tua kami ya Tuhan, yang kiranya Tuhan Yesus selalu jaga, lindungi, berkati mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati terutama dalam perekonomiannya ya Tuhan, dan kesehatannya di tengah kondisi yang kurang kondusif seperti sekarang ini. Kiranya mereka selalu dalam lindungan tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Kami pun anak-anak-Mu, kiranya Engkau sebagai anak-anak teruna, Engkau mau memberkati kami ya Bapa. Engkau berikan kami hikmat, akal budi, kepandaian daripada-Mu, terutama dalam kami melaksanakan sekolah online ya Tuhan, agar supaya kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh ya Bapa, dan kami boleh mendapat hasil yang baik seturut dengan apa yang kami kerjakan ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa serta ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan kembali dalam aktivitas kita, dan kita akan masuk dalam pengutusan yang akan dipimpin oleh Kak Amel. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian dari Kidung Muda-Mudi 174, Tiap Langkahku. Memimpinku
kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan menerima ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah hari-hari kami dalam seminggu ke depan Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan mampukan kami, ya Tuhan, untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Ketika kami bersekolah, ketika kami belajar di rumah, ketika kami beraktivitas, bahkan ketika kami melakukan apapun, ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh kembali lagi bisa beribadah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya tinggal tetap di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau